sebetulnya kalau melihat perjalanan Magma dari 2003, film kami justru malah minim horor dulunya. Finding Sri Mulat dengan Reza Rahadian itu adalah sebuah drama komedi tentang perjalanan Sri Mulat. Lalu ada Juara dengan Wisma Karisma. Kemudian kami buat Nada Untuk Asa, itu film comebacknya Marsha Timothy dengan Acha Septriasa. Dari Yusinatria, itu juga drama ya. Lalu ada film Sobat Ambyar, cerita tentang fenomenanya Didi Kempot di masyarakat era zaman sekarang. Jadi sebenarnya kalau dilihat horornya nggak banyak sih. Sebelumnya Magma itu memang saat di series di TV bergeraknya dari laga. Nah jadi pada saat kemudian pandemi terjadi, saat kami kemudian berusaha untuk kembali dan kemudian memperkuat posisi di industri perfilman, di mana sebetulnya kami masuknya agak telat karena kami lama di TV dulu. Memang akhirnya jalur film yang paling populer di Indonesia horor yang kami pilih. Karena untuk mengejar posisi kami rasa ya mesti maju, dan kita sudah nyoba beberapa film ya. Ada yang menganggap film kami masuk pilihan film baik, tapi secara financial filmnya belum hasil. Nah memang kemudian saat Kodrat datang dan hit, dari situ tawaran semua yang datang horor terus. Ada beberapa kali kami mengajak investor kami untuk bikin kisah drama yang menarik. Mereka bilang horor dulu. Ada yang kami ajak bikin action, aduh action budgetnya besar gitu ya. Jadi tawaran dari WeTV ini sebetulnya merupakan sesuatu yang lama kami tunggu. Jadi makanya kesempatan ini kami ambil di saat kami kemudian kembali bisa membuat sebuah genre yang hitungannya chick flick ya gitu ya, teen lead gitu. Dan sebetulnya saya kalau nggak karena lagi mengerjakan sebuah project, saya disuruh ikut ngedirect juga mau. Gitu. Saya ngerasa ini sesuatu yang menarik, bikin nggak cepet tua karena main dengan banyak cerita anak muda. Dialog-dialog jadi slay, jadi chill, jadi apa tuh, jadi mulai masuk ke bahasa sehari-hari saya pas waktu kita ngerjain skenario ini. Bahkan anak saya jadi ada yang kemudian bilang, Babang kok ternyata ini ya, tahu ini gitu. Jadi itu hal-hal menarik yang kemudian terjadi bahkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ditanya kenapa mengerjakan ini, ya karena memang sebetulnya tawaran ini adalah satu kesempatan yang sudah lama kami tunggu. Jadi bisa dibilang ini series remaja pertama yang digarap ya? Setelah lama nggak balik ke TV ya? Iya. Iya. Banyak yang kami tonton seriesnya, dan saya memang juga penonton gitu. Walaupun kadang nonton series memang makan waktu ya gitu, tapi banyak yang memang kami nonton, kami jadikan referensi, tapi tentunya kami sesuaikan dengan kondisi dan keadaan yang ada dari produksi yang ada sekarang, karena WeTV punya satu standar tersendiri. Kalau kita bicara misalnya TV lokal gitu ya, kadang-kadang kita ngasih gambar sinematik sama TV lokal itu ditolak. Karena mereka bilang enggak, gambar lo nggak usah kayak film. Penonton kita yang TV itu bukan nonton gambar film gitu, dia bisa gambarnya yang pokoknya terang gitu kan, semua lightingnya flat tapi terang gitu. Jadi kadang-kadang kita berusaha mau bikin filmis malah ditolak. Nah jadi memang arahan dari WeTV kemudian berdasarkan dari apa yang mereka tahu, siapa market mereka dan ininya, itu yang menjadi arahan utama kami sih. Tapi kalau dilihat tadi gambarnya kan sebenarnya cukup baik gitu ya. Nah itu memang berdasarkan arahan juga dari tim WeTV. Mereka tiap hari ada di lapangan. Jadi ada sinematiknya juga atau gimana? Kalau yang sekarang memang ada. Memang kemudian penggunaan alat kamera, bahkan itu yang saya bilang, saya syuting film aja nggak setiap hari pakai Ronin kecil itu loh. Ronin besar itu kita pakai, tapi itu biasanya kita hitung harinya gitu, kita ukur supaya kemudian masuk budget. Ini syuting berapa hari, Roninnya setiap hari, saya bilang. Jadi makanya saya datang, saya bilang, waduh kalau syuting kayaknya lebih mewah dari gua ya, saya bilang, ini serius loh gua. Kayaknya yang lebih tahu itu Adis deh. Adis sama Mas Imron yang lebih tahu, atau Mbak Febri, atau sebenarnya bagus dari WeTV karena mereka yang lebih banyak ngomongin itu. Kalau saya nggak salah tuh, tapi ceritanya sendiri memang beda ya. Mungkin kayak gambar saya ngelihat dari drama apa gitu loh, kemudian contoh adegan atau tempat olahraga kita ambil dari film, jadi referensinya agak banyak sih. Kalau disebut satu, saya rasanya saat ini nggak kesebut satu ya. Adis mungkin yang lebih bisa nyebut itu.
saya rasa angkanya juga mestinya cukup baik ya yang diberikan BTV. Yang ngomongin budget tuh yang tahu itu tuh Mas Yono, karena yang ngedil dia sama Bu Linda sebenarnya hari ini memang berhalangan hadir. Tapi kalau melihat gambar ya pasti nggak mungkin sih angkanya kemudian yang diberikan itu nggak pantas atau nggak cukup. Dari pemain aja kalau dilihat gitu ya, pilihan-pilihannya, kita bahkan ngasih beberapa pemain baru yang kemudian punya kemampuan acting yang baik, tapi WTV bilang pemain baru ini kita angkat nanti pada saat kita seriesnya udah jalan baru kita ajak. Mereka kayak kepingin banget nge-push ini untuk kemudian bisa dapat penonton secepat mungkin dari awal gitu. Jadi mereka tetap milih pemain-pemain yang selain bermain baik juga punya kekuatan jual gitu ya. Dan itu pasti akan kena di budget. Jadi saya rasa budget dukungan yang diberikan WTV juga cukup sih. Jadi saya coba kalau pada saat ada adegan action, saya coba bantu karena tim action yang dipakai adalah tim dari Magma yang biasa bikin ini. Walaupun tentu dengan penyesuaian, karena lagi-lagi penontonnya beda ya, marketnya beda. Tapi kalau misalnya pas adegan lagi, memang saya sama tim sama Jonathan Ozo itu masuk kemudian untuk bantu membuat adegannya. Tapi kalau di scene lain, saya berusaha sebisa mungkin untuk membiarkan Adis dan Imron yang kemudian mendirect. Ya saya duduk di belakang, kadang-kadang kalau perlu mungkin sedikit kasih komen, tapi nggak terlalu banyak sih, karena saya rasa mereka sendiri justru kadang-kadang yang saya bilang ini rasanya oke deh, lu kan lagi ngejar target nih, belum, kita kejar lagi sekali gitu. Diandra udah ngap-ngap lari diulang berkali-kali gitu, saya bilang itu dia udah begini baliknya, ulu hati saya bilang gitu kan. Tapi dia masih bilang masih boleh nggak sekali lagi gitu, jadi diulang lagi dan Diandra nggak ada komplain. Jadi akhirnya yang saya kadang-kadang saya malah bilang ke Diandra, jangan duduk kalau habis take lari, jalan dulu, jalan muter dulu 2-3 kali cooling down baru duduk. Tadinya tuh anak-anak Telco begitu dia kelar lari ya dikasih anduk, dikasih ini didudukin, saya bilang jangan duduk, malah nanti sesat saya bilang gitu. Jadi malah hal-hal gitu yang kadang-kadang saya ini, mereka cukup hands on, pembahasan skenario juga detail, bahkan melebihi detail yang ini yang saya karena salah satu orang WTV itu yang namanya Bagus Bramanti itu adalah penulis dan sutradara yang ngedirect Sobat Ambiar bareng saya. Jadi juga sangat detail dia. Kodrat adalah 3+1. Iya. Dulu saya bilangnya di Jav Market 3+1+1 finale. Jadi akan ada penutupnya nanti Kodrat. 3+1, 3 itu trilogi kan. Jadi yang trilogi ini akan selesai di Kodrat 3. Plus 1-nya adalah Badut Gendong 2. Jadi Kodrat nanti akan muncul di Badut Gendong 2. Badut Gendong 1 sekarang adalah origin dari musuh yang kita coba hadirkan untuk melawan Kodrat di Badut Gendong 2. Nah, plus 1 nanti penutupnya. Jadi kalau Kodratnya sendiri, di ceritanya Kodrat itu 3+1 plus penutup. Tapi semestanya ya mari nanti kita lihat apa yang terjadi. Karena segala sesuatu mesti lihat film awalnya sih. Ya, originnya berhasil, ya bisa lanjut. Sejujurnya pada saat kami syuting Kodrat 1, awalnya Kodrat itu susah juga dapat dukungan. Investasi juga banyak yang tidak yakin. Orang pada bilang bikin film Ustadz zaman sekarang nggak zaman gitu. Eranya Oma Irama udah lewat. Saya bilang tapi Oma Irama tuh keren dulu gitu kan. Ya dulu. Ya kan makanya sekarang saya bilang Ustadznya rock and roll, pakai jaket, naik motor gede gitu kan. Tapi mereka masih nggak yakin. Jadi Kodrat itu dibuat pertama itu hanya 3 menit pertama yang teman-teman lihat, yang gambarnya tuh kayak main point of view game yang one shot, continuous one shot. Itu 3 menit, hampir 4 menit kurang. Kami syuting 2 hari di tanggal 26-27 Desember 2020. Syuting Kodrat baru mulai April 2021 karena COVID. Nah, begitu syuting menjelang akhir, COVID itu kemudian ngejar kita sampai ke Gunung Kidul. Jadi akhirnya kita mesti pulang, kalau nggak kita ditutup, dikunci, nggak bisa pulang itu ntar. Jadi sisa 5 hari terakhir adegan fight final battle-nya Kodrat itu terjadi 2 bulan lagi kemudian di Cisarua. Setnya kita pindahin dari Jogja ke Cisarua. Nah, pada saat waktu yang berjalan itu saya berusaha untuk ngedit, ngelihat apa yang udah kami kerjain. Jadi sehingga pada saat kita mau syuting ending 5 hari, ada keyakinan harusnya Kodrat bisa jadi ini kali ini. Ini musiknya cukup baik. Jadi pada saat kita syuting itu saya bilang,
kalau setelah kodrat kalau nggak lawan iblis lawan apa ya. Nah jadi saat itu kemudian saya teringat soal Badut Gendong. Di 2011 saya pertama kali ngeliat sama Mas Imron, dan di 2021 itu akhirnya tercetus, yuk kita tulis Badut Gendong. Jadi dari 2021 udah ditulis sebelum kodrat rilis di 2022 gitu. Jadi memang sudah ada rencana, tapi bahwa kemudian syutingnya baru terjadi sekarang, yaitu melihat kodrat 1 berhasil terus langsung Badut Gendong, ya enggak, jalan ke kodrat 2 dulu. Begitu kodrat 2 nya juga dapat sambutan, baru nyeberang sedikit ke Badut Gendong. Pemukiman Setan bukan cross universe, tapi apakah dia akan masuk dalam semesta kodrat, bisa iya bisa enggak, belum diumumkan, tapi tidak menutup kemungkinan. Jadi kejadiannya itu di akhir tahun 2024 ya kalau saya nggak salah, kita dihubungi oleh pihak Bumi Langit. Makanya di 2025 kemarin kita rilis bahwa kami dihubungi menjelang akhir 2025. Jadi kami di job market itu announce kurang dari sebulan sebelum kami dihubungi. Jadi memang Bumi Langit kemudian datang mengajak, lalu kemudian kita duduk ngomong, ya kalau nggak kurang dari sebulan, sekitar sebulan lah kita bicara. Konsep awalnya Pak Koko dan Pak Wiki dari Screenplay happy, lalu kemudian mereka bilang ya mari kita announce. Dengan pada saat itu ditulis 2027 target rilis, tapi satu kalimat dari Pak Koko, apapun yang terjadi, kalau kita belum benar-benar siap jangan maju. Gitu, karena memang mereka berusaha, terutama Pak Koko ya, berusaha melakukan perbaikan dari apa yang sudah terjadi di 3 film dan 1 series sebelumnya. Gitu, dan apa yang kami kerjakan sekarang, pembicaraan dengan Bumi Langit hanya 1 film, Si Buta, dan itu termasuk dalam semesta dari film yang sudah ada. Jadi ini kayak nyambung apa yang dikerjakan Joko, Bupi dan teman-temannya. Ini bukan kemudian kami ambil alih, enggak. Kalau gaya mungkin tiap director punya gaya masing-masing. Jadi mungkin kalau ditanya lari jauh dari gaya saya juga agak sulit ya. Jadi rasanya sih memang masih akan lebih gaya kami. Skenario yang ditulis Timo pun kemudian tidak dipakai. Bahkan saya dengar ada kabar mau dibuat komik gitu yang skenario Timo. Tapi kejelasannya semana itu harus tanya Pak Koko, karena saya nggak tahu apa yang kemudian mereka bicarakan. Tapi saya bahkan menyetujui pada saat Pak Koko kemudian bilang, kalau misalnya Timo kepengen ikut supervisi boleh nggak? Dengan senang hati. Bahkan saya tanya Joko pun kalau masih ada di Screenplay Bumi Langit atau di Bumi Langit dan mensupervisi seperti proyek-proyek yang lain, saya pun dengan senang hati. Gitu. Sama sekali nggak ada keberatan. Buat saya kerjasama dan kolaborasi itu adalah satu hal yang menarik, dan mungkin itu akan bikin filmnya jadi, walaupun yang tadi dibilang gaya saya atau bukan, tapi karena kerja bareng bisa jadi gaya saya yang mungkin lebih berbeda. Gitu. Makanya saya nggak direct kayak sama Bagus atau teman-teman yang lain, itu nggak masalah gitu, karena lagi-lagi mestinya kolaborasi itu akan membuat sesuatu lebih kaya ya, kalau saya ya. Sebetulnya ada satu proyek drama yang lagi kami bantu penulisan skenarionya bersama Alim Studio. Cuman saya belum tahu apakah saya sudah boleh menyebutkan judulnya karena ini IP. Tapi ini drama. Tapi ini drama. Ada sedikit komedinya tapi ini drama dan ini IP. Kalau mau bocoran, karena ini pernah saya bocorin di satu podcast. Kalau kemarin itu di 2025 ada proyek kita yang judulnya Si Buta. Nah, IP yang lagi kami bantu penulisan skenarionya depannya juga Si. Nah, tapi jangan ditanya karena saya belum tentu bisa jawab gitu. Jangan ditanya. Nah, tapi apakah saya akan megang produksinya apa enggak itu masih kita lihat karena lagi-lagi soal waktu. Udah pernah bicara tapi emang karena saya sangat menghargai IP-nya maka saya bilang saya mau ikut bantuin nulisnya. Jadi akhirnya saya menggandeng Alim untuk kemudian nulis bareng. Penulis utamanya tetap Alim Studio, saya cuma ikut bantu penulisan. Mudah-mudahan itu jadi proyek kami setelah proyek kami yang berikut yang lagi kami garap sekarang.
gitu. Ada satu project yang akan syuting di bulan Juni pertengahan. Itu ya masih horor tapi komedi. Nah kalau ditanya soal action, memang nggak mudah ya. Kita lihat film-film action yang ada di Indonesia penontonnya belum banyak. Iya, kemarin. Jadi memang perlu tenaga ekstra gitu untuk kemudian bikin horor itu betul-betul jadi sesuatu yang bisa diterima masyarakat. Tapi saya mau cerita satu sih. Saya pernah satu hari bilang, ini kok mau bikin drama, mau bikin komedi, mau bikin action susah banget gitu ya. Kita kayak nggak bisa lepas dari horor. Terus ada satu orang yang kemudian datang terus nyolek saya, dia bilang, dulu waktu lagi Magma belum ada job, lu minta apa? Minta job. Sekarang job datang nih. Setelah Kodrat banyak yang kemudian ngajak lu kerja sama. Jadi kalau lu ngeluh cuman bisa bikin horor, padahal itu adalah jawaban dari doa yang dulu lu minta, itu sama aja lu tidak menghargai apa yang sudah dikasih. Saya langsung tuh kayak ditabuk gitu langsungnya. Aduh, saya bilang sejak hari itu saya nggak pernah lagi mengeluh. Jadi ya saya amini, saya coba terima, saya coba lakukan apa yang kami bisa. Coba dia nonton. Yang bilang saya makin sadis, makin tega bikin film banyak. Di Bandung ada satu yang keluar, saking nggak tahannya. Suaminya mau nonton, istrinya nggak tahan. Berarti ini lebih ke slasher, bukan thriller dong, Mas. Tapi begini, yang tahan nonton banyak yang bilang justru filmnya di belakang emosional dan mereka kayak, aduh kok kita nggak terima ya, kok akhirnya karakternya nasibnya kayak begitu. Jadi emosional banget, bahkan ada yang mungkin sampai ada yang nangis. Saya nanya ada yang nangis nggak? Ada, mereka bilang saya nangis tadi. Laki juga ada yang ngomong begitu. Jadi subgenrenya Badut Gendong adalah tragic romance. Jadi setelah horor religi di Kodrat, kemudian kami coba dengan horor Gorefest di Pemukiman Setan, lalu horor Tumbal Dan itu horor apa ya namanya ya? Horor medis ya, atau horor pokoknya berhubungan dengan medis gitu. Nah sekarang yang kami coba adalah horor tragic romance. Sebelum habis ini kami bikin horor komedi gitu. Jadi itu yang kami sekarang coba, karena menurut saya iya benar juga. Lu minta rezeki terus kemudian datang lu ngeluh, nggak pantas banget sih. Berarti identitinya Magma itu subgenre justru, bukan genre. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi cita-cita untuk tetap bikin film drama dan action atau komedi ya tetap ada ya. Gitu. Kalau kita nanti ketemu misalnya teman-teman ke JAF gitu ya, kita selalu bikin sesi buka ngomongin soal slate-nya Magma. Tanya deh poster-poster yang ada, saya bisa jelasin banyak yang bukan horor. Tapi bahwa untuk kemudian nyampe ke situ, ya perlu ini kekuatan dan tenaga. Saya punya satu cerita yang bicara tentang siapa itu Teguh Karya. Orang zaman sekarang nggak ada yang tahu, apalagi anak sekarang tanya Teguh Karya, yang masih hidup aja Slamet Raharjo pada nggak tahu siapa. Iya, betul. Sedih banget loh ya, tahu anak zaman sekarang. Yang lebih sedih lagi, saya kan udah pikir, aduh Slamet Raharjo, ya udah deh saya tanya, tahu Andi Lau nggak? Nggak tahu lu. Iya benar sih. Saya tanya tahu Sylvester Stallone nggak tahu lu. Saya bilang gila ya, ini benar-benar ya. Makin cepat mereka dengan pergantian apa ya ide, makin pendek span fokus mereka gitu. Segala sesuatu bergerak begitu cepat. Jadi kami punya satu konsep yang menurut saya sangat menarik. Kalau saya cerita, saya yakin teman-teman pasti pengen lihat filmnya tentang Teguh Karya di masa jayanya. Tapi nyari investasinya susah banget. Susah banget. Keluhan banyak susah banget. Udah mau 20 tahun ini, udah 11 sampai 13 tahun ceritanya ada. Posternya jadi, tapi belum dapat investasi penuh.